Halo guys, balik lagi di Teple Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita Dragon Ball Buu Saga Part 1 guys. Akhirnya, kejuaraan bela diri Tenkaichi Budokai telah dimulai nih. Nah, di episode sebelumnya kan sudah diceritakan soal pengambilan undian. Nah, pertandingan pertama ini kita mulai dari Krillin melawan Punta si manusia jin. Di sini Maron yang anaknya Krillin mengkhawatirkan apakah ayahnya bisa menang, soalnya lawannya tinggi besar nih. Berbeda dengan kebalikan Krillin yang kecil bocil. Nah, di sini Yamcha menegaskan bahwa tenang, jangan khawatir. Ayahmu itu adalah manusia terkuat di bumi. Ya, setidaknya di antara manusia planet bumi gitu, ujar Yamcha. Dan benar saja, tanpa banyak basa-basi, Krillin akhirnya memukul si Punta dengan sekali pukulan dan Punta pun kalah guys. Pertandingan pertama yang sangat cepat. Oke, kita lanjutkan pertandingan kedua antara Piccolo melawan Kaioshin. Nah, di sini si Piccolo cukup gugup nih melihat si Kaioshin. Di sini juga si Piccolo bertanya-tanya, siapa ini orang? Ternyata si Kaioshin ini bisa membaca pikiran dan hati manusia nih guys. Jadi waktu itu si Kaioshin bilang, nanti juga kamu akan tahu sendiri. Nah, di sini jelas Piccolo kaget dan dia langsung mengucapkan kata aku menyerah, begitu kata Piccolo. Dan di sini si Kaioshin beranggapan mungkin dia sudah tahu siapa diriku sebenarnya. Maklumlah, dia kan dulu bekas dewanya planet bumi gitu, ucap Kaioshin. Dan pertandingan pun berakhir dengan dimenangkan oleh Kaioshin. Oke guys, kita lanjutkan kembali nih pertandingan ketiga antara Videl melawan Supopovich. Nah, si Supopovich ini adalah salah satu peserta tahun lalu nih yang masuk ke semifinal. Namun ada sedikit perbedaan, jadi si Supopovich ini seperti jadi orang lain. Nah, si teman-temannya juga berkata Supopovich bukan Supopovich yang dulu. Nah, di sini terlihat perbedaannya bahwa sekarang dia memiliki di kedahinya tanda M. Nah, ini apa nih M ini? Ternyata M ini adalah Majin alias iblis. Nah, apa itu artinya? Nanti akan saya jelaskan guys. Untuk sementara ini kita kembali ke Piccolo. Jadi di sini si Piccolo menemui Shin nih dan dia berkata, "Jangan-jangan kamu adalah Daikaio." Dan di sini Shikibito datang. Beliau bukan Daikaio, tapi beliau adalah Kaioshin. Di sini Piccolo terkejut bukan main guys, karena di sini Kaioshin ini adalah dewanya alam semesta. Jadi di tiap penjuru itu ada Kaio, Kaio Utara, Kaio Selatan, Kaio Timur, Kaio Barat. Di atas para Kaio itu ada pemimpinnya, Daikaio. Nah, di atas Daikaio ada lagi nih yang mengepalai semua Kaio itu, yaitu Kaioshin sendiri. Di sini Piccolo bingung mau apa si Kaioshin datang ke planet bumi. Nah, di sini Kaioshin berkata, kamu jangan dulu berkata apa-apa, turuti saja apa permintaanku. Lihat nanti yang terjadi. Diam, tenang, turuti. Gitulah kata si Kaioshin guys. Kita lanjutkan ke pertandingan antara Videl dan Supopovich. Di sini Videl terlihat sangat unggul daripada Supopovich, namun ada keanehan yang terjadi, yaitu si Supopovich ini sepertinya tidak pernah lelah atau tidak pernah kehabisan tenaga. Sedangkan di sisi lain, Videl semakin kesini tenaganya semakin terkuras habis. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa Videl mulai terdesak nih. Dan di sini Supopovich mulai menyiksa Videl dengan pelan-pelan guys. Sepertinya Supopovich di sini sudah menjadi iblis sepenuhnya. Kenapa? Soalnya dia tidak punya belas kasihan. Meskipun lawannya seorang wanita pun dia tetap menghajar habis-habisan. Bahkan dia di sini sempat bermain-main nih. Dia niatnya tidak ingin membunuh, karena kalau dia membunuh Videl dia akan didiskualifikasi nih di pertandingan ini. Jadi ternyata si Supopovich ini dan temannya Siamu
adalah suruhan dari penyihir Babidi. Nah, si penyihir Babidi ini nanti akan saya jelaskan siapa nih. Di sini jelas teman-teman dan para fans Videl tidak terima si Videl diperlakukan sebegitu rupa. Dan yang paling tidak terima di sini adalah Son Gohan. Jelas dia teman baiknya, sahabat baiknya. Son Gohan ini tidak terima si Videl digitu-gituin dan akhirnya dia berubah menjadi manusia Sai Super dan hendak menghancurkan si Super Povich. Namun sebelum itu terjadi, datanglah si Yamu nih, temannya si Super Povich, berkata, "Kamu ngapain seperti itu? Kita masih punya tugas yang lebih penting." Begitu kata si Yamu. Dan di sini akhirnya Super Povich membawa Videl keluar arena dan pertandingan ketiga ini dimenangkan oleh Super Povich, guys. Untungnya nyawa Videl masih bisa diselamatkan. Di sini dia langsung dibawa ke ruang medis. Dan di sini juga Mr. Satan marah nih, anak satu-satunya kesayangannya ternyata babak belur seperti itu. Dan dia menanyakan siapa yang telah berbuat seperti ini. Si Videl tidak banyak menjawab dan dia berkata, "Gohan, balaskan dendamku." Gohan bicara, "Oke." Di sini juga Goku berinisiatif langsung menuju istana Karin dan meminta kacang Zenzu nih kepada Tuan Karin. Di sini Karin memberikan 3 butir Zenzu karena memang saat itu hanya tersisa 3 butir saja. Dan di sini Karin juga berkata kepada Goku bahwa harus hati-hati karena dia merasakan firasat yang sangat buruk nih untuk planet bumi ini. Dan memang si Goku juga sama merasakan firasat yang sama seperti Karin. Oke, sekarang kita lanjutkan pertandingan keempat antara Great Saiyaman alias Son Gohan melawan Kibito. Nah, di sini si Gohan berkata kepada wasit minta izin nih 2 menit untuk menyembuhkan si Videl. Dan di sini wasit memberikan waktu 5 menit. Oke, sembuhkan dulu Videl. Dan tak lama kemudian Goku datang dan memberikan kacang Senzu kepada Gohan. Di sini Gohan langsung menuju ke ruangannya Videl. Di sini Gohan sempat clash sama Mr. Satan karena di sini Mr. Satan tidak mau nih anaknya punya pacar seperti Gohan. Ya maklumlah si Satan ini kan juara dunia, jadi dia pengen si Videl itu punya pacar yang kekuatannya lebih hebat dari Satan begitu. Namun di sini si Videl berkata, "Aku mau makan itu, pasti terjadi suatu keajaiban." Dan tak lama kemudian Son Gohan akhirnya memberikan kacang Senzu kepada Videl dan di sini Videl pun sembuh total, guys. Oke, setelah Videl sembuh, kita lanjutkan pertandingan keempat antara Great Saiyaman melawan Kibito. Nah, di sini ternyata ada teman-temannya Gohan nih dan dia berkata, "Bukannya itu Son Gohan?" "Iya, benar itu Son Gohan. Jadi dia itu Great Saiyaman." Nah, di sini si Eliza berkata, "Tidak mungkin, dia itu pasti cuma pinjam namanya saja." Nah, si Sepnar berkata, "Tapi kenapa dia harus menyamar segala?" "Ya mungkin karena dia pemalu." "Oke lah, mau bagaimanapun juga dia adalah teman kita. Kita kasih semangat aja. Berjuanglah Gohan, gambade, gambade, gambade." Di sini jelas Gohan sangat kaget. Ternyata penyamarannya terbongkar. Ya jelas lah karena waktu tadi dia berubah jadi manusia Sai Super, ikat kepalanya terlepas. Nah, di sini juga si Kibito berkata kepada si Gohan, "Cepat berubahlah menjadi manusia Sai Super. Aku mau melihat apakah kau benar-benar bisa membantu kami." "Tidak." Begitu. Di sini jelas si Gohan menolak. "Yang benar aja lu, kalau gue jadi manusia Sai Super di sini, identitas aku pasti ketahuan nih." Di sini Piccolo memberikan kode dengan menganggukkan kepala yang artinya kamu harus berubah menjadi manusia Sai Super. Dan di sini juga datanglah Kaioshin dan berkata, "Maafkanlah kami. Kami harus memanfaatkan Gohan. Dan mohon untuk kalian semua, apapun yang terjadi, jangan melakukan apa-apa." Di sini jelas para Jet Fighter kaget apa maksudnya ini. Dan di sini si Piccolo menjelaskan bahwa beliau ini adalah Kaioshin, dewanya seluruh alam semesta. Nah, di sini semuanya tampak terkejut mendengar hal itu. Dengan rasa heran, di sini akhirnya Gohan berkata, "Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu, walaupun aku tak tahu mengapa kau menginginkannya. Apa kau mau aku menunjukkan kekuatan yang lebih kuat lagi dari Super Saiyan?" Nah, di sini Kibito terkejut. Memang ada kekuatan yang lebih kuat dari Super Saiyan. Di sini akhirnya Gohan bertransformasi menjadi manusia Sai Super, guys.
Dan di sini alat pengendali kekuatan berputar dengan sangat cepat. Nah, ini ternyata tujuan dari Popovich dan Yamu ini adalah untuk menyerap energi para petarung nih. Untuk apa? Agar si manusia iblis Bu bisa bangkit kembali. Nah, jadi di sini selama si Gohan jadi manusia saya super ini, semua orang kaget di sini, bahkan si Kibito pun kaget, Kaioshin semua kaget bahwa dia tidak menyangka bahwa ada manusia yang mempunyai kekuatan sebesar dan semurni ini. Dan tanpa banyak bicara, di sini akhirnya Popovich dan Yamu menyerang Gohan. Sewaktu hendak diserang, di sini Kaioshin menghentikan pergerakan si Gohan. Nah, di sini pula akhirnya Gohan ditancap nih sama alat pengukur kekuatan ini, dan disinilah energi Gohan diserap, guys. Di sini si Kaioshin berkata, harap diam. Aku akan bertanggung jawab. Kibito akan menyembuhkan Son Gohan di sini. Begitulah kata Kaioshin. Setelah menyerap energi Son Gohan, di sini akhirnya Popovich dan Yamu melarikan diri dari turnamen kejuaraan. Nah, di sini Kaioshin langsung mengikutinya. Di sini juga si Kaioshin berkata kepada Goku, kalau kalian pengen ikut, aku merasa sangat terbantu. Aku pergi dulu. Nah, di sini Goku tertarik nih dengan si Kaioshin, dan dia pun beserta para Jet Fighter yang lainnya hendak mengikuti si Kaioshin. Namun di sini si Vegeta berkata, jangan konyol kamu Kakaroto, bagaimana dengan pertarungan kita? Di sini si Goku berkata, oke lah, kita bertarung aja nanti di sana, gitu kata si Goku. Dan di sini dengan perasaan jengkel, akhirnya Vegeta pun mengikuti mereka. Di sini akhirnya Son Gohan disembuhkan oleh Kibito. Nah, setelah Son Gohan sembuh, dia berkata apa yang terjadi. Kibito berkata lagi, kalau kamu pengen tahu semuanya, ikut saja saya. Teman-teman kamu yang lain sudah pada pergi. Nah, di sini akhirnya Gohan pergi ini. Di sini juga Videl memaksa ikut. Sebenarnya si Gohan tidak mengizinkan karena si Gohan juga merasakan ada bahaya besar. Tapi di sini si Videl ini ngeyel dan akhirnya dia pergi bersama Gohan. Tanpa sepengetahuan Yamu dan Popovich, di sini Kaioshin dan para Z Fighter mengikuti mereka. Di sini pula si Kaioshin menjelaskan bahwa musuh kita adalah penyihir. Jadi dahulu kala, saat manusia pertama kali mulai berjalan tegak, jauh di seberang alam semesta, ada seorang penyihir jahat bernama BBD. Suatu hari, dia secara tak sengaja menciptakan monster yang mengerikan, seorang iblis yang menakutkan yang bernama Bu. Bu ini tak memiliki tujuan atau emosi. Dia ada hanya untuk membantai dan menghancurkan. Dia adalah monster yang lahir hanya untuk membuat semua makhluk hidup merasa ketakutan. Nah, hanya dalam beberapa tahun dia membuat ratusan planet menjadi musnah. Nah, di sini si Vegeta berkata, kami orang saya juga bisa melakukan itu. Di sini Kaioshin membantah, tidak Vegeta. Jadi pada masa itu ada 5 Kaioshin. Masing-masingnya bisa membunuh Frieza hanya dengan satu pukulan. Tapi keempat orangnya mereka terbunuh oleh Bu. Nah, jadi si keganasan Bu bahkan membuat kerepotan penciptanya BBD. Setelah iblis Bu membunuh penciptanya sendiri, BBD, ternyata yang paling mengagetkan adalah BBD juga mempunyai seorang anak yang sama kejamnya dan jahatnya, yaitu Babidi. Nah, si Babidi ini bertujuan sekarang ini akan membangkitkan kembali manusia iblis Bu itu. Jadi si telur Bu ini sudah ada nih di planet bumi sejak ratusan tahun yang lalu. Cuman untuk membangkitkan si telur itu dibutuhkan kekuatan yang super besar. Nah, makanya di sini si Yamu dan Popovich dikirim ke turnamen kejuaraan bela diri. Oke guys, semakin seru kan apa yang terjadi nantinya. Untuk Bu part 1 saya cukupkan sekian guys. Kita akan lanjut nanti di Bu Saga part 2. Terima kasih kepada yang sudah menonton, sehat selalu buat semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you, bye-bye.